Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama, di mana lagi-lagi yaitu Abah Setu yang telah memberikan pencerahan terhadap umat tentang masalah nasab kaum para habaib. Menurut pandangan dari Abah Setu, sepertinya kaum para habaib sudah banyak yang ditinggalkan oleh para muhibbinnya. Terkait dengan fenomena permasalahan nasab kaum Ba'alawi ini, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Ada pro kontra antara yang suka dan yang tidak suka dengan keabsahan nasab kaum Ba'alawi. Namun yang harus kita pahami dan harus kita cermati adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi tentang kebenaran nasab dari kaum Ba'alawi tersebut. Itu tergantung bagaimana cara teman-teman menilainya. Teman-teman boleh percaya ataupun tidak percaya, itu adalah hak dari teman-teman semuanya. Namun kali ini mari kita dengarkan terlebih dahulu pencerahan yang telah disampaikan oleh Abah Setu tentang keabsahan nasab dari kaum Ba'alawi. Mari kita simak video berikut ini. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat, adalah dimanapun berada. Siang hari ini Abah sedang OTW menuju Sukabumi ya. Tapi dari kemarin Abah merasa bahagia dari semua ya, karena Abah berkomunikasi dengan beberapa orang habib yang merupakan teman Abah dari dulu ya. Mereka berilmu ya dari semua. Maka hari ini Abah bahagia. Kenapa? Karena semakin banyak adalah habib-habib yang berilmu itu sadar dari semua ya, dan mereka sebetulnya kembali mulai menyalahkan adalah orang-orang lain yang mengaku habib ya. Ada teman Abah yang dari Empang ya, dari Tapos ya, Habib Tapos, Habib Empang beberapa ya, dan juga teman dari Kartini sahabat ya. Sesungguhnya banyak mereka adalah dari dulu juga orang baik-baik ya, walaupun mereka masih mengharapkan pemberian, tapi mereka tidak pernah menggawir ya. Dan mereka punya majelis, mereka juga punya santri ya. Kita tidak boleh mengambil rata semuanya ya. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak dari mereka sekarang mulai banyak berpihak kepada perjuangan Kiai Imaduddin ya. Bahkan dia bilang, saya berterima kasih bah, gitu kan tadi. Dengan adanya ini nampaklah dia bilang, mana Habib yang selama ini adalah gabung dengan HTI ya. Dan mungkin sebagian dengan Habib yang gabung dengan FPI, tapi tidak semua juga yang Habib gabung FPI buruk sahabat. Maka bagi Abah pribadi, siapapun dia, bagaimanapun dia, selama saling mau menghargai sesama anak bangsa ya, karena walaupun bagaimana mereka orang tuanya, kakek nenek moyangnya sudah ada di sini dari semua. Jadi Abah mengajak kepada semua, termasuk PWI, adalah semua ya, bagian Nabi menyayangi siapapun pada saat mereka sudah mengaku bahwa, dan kata mereka, saya dari dulu bah tidak pernah mengaku sebagai duriah, dan tidak pernah saya mengandalkan kedurihan saya untuk mencari uang dari dulu. Perlu panjenengan tahu, Abah ini adalah muhibbin kelas 1 gitu. Kalau Kiai Muharrar itu juga terang-terangan dia itu adalah juga muhibbin dulu itu tadi semua ya. Jadi kita harus bedakan sahabat, dan juga Habib-habib ini juga sama menyalahkan Bahar bin Smith, Rizik Syihab tadi, dan Habib-habib khurafat ya, yang tidak berilmu tadi semua, yang menurut mereka itu adalah bukan dari kalangan mereka. Dan alhamdulillah semakin banyak mereka bilang, saya ingin bergabung, saya menjadi anak bangsa, saya tidak pernah mengagungkan tarim, kata dia. Saya dari dulu selalu adalah berpegang pada NKRI tadi semua ya. Nah, ada inilah Habib-habib poplak, kata dia gitu kan tadi, dan ingin khilafah gitu kan tadi. Maka beliau seolah-olah kalau bahasa Sunda mah mupuas gitu sahabat. Kata dia, biarlah bah mereka itu biar tahu sendiri akibatnya. Dulu saya adalah pendukung Pak Jokowi, sementara mereka Pak Prabowo, saya itu dianggap sebagai dajjal gitu. Jadi ternyata sahabat di kalangan para habaib itu sendiri, mereka itu juga tidak pernah kompak sebenarnya tadi semua. Maka kata teman-teman saya, maaf belum bisa Abah sampaikan ya, tapi satu saat Abah mau live bersama mereka. Cuma Abah lagi ngumpul. Kalau jumlah mereka sudah lebih dari 20-30 orang, Abah akan kumpulkan di rumah Abah biar live bersama sahabat ya. Jadi kita juga harus harus benar menempatkan persoalan ini pada tempatnya. Tidak boleh adalah menempatkan adalah dengan kebencian yang tadi semua. Jangankan kepada Habib itu, kita pun kepada di luar agama Islam pun kita tidak boleh sahabat.
Tidak boleh menghina siapapun, menghina suku apapun, menghina bangsa apapun, apalagi kepada agama-agama. Nah inilah kata beliau-beliau ini juga penyimpangan dari Pak Rizik Sihab itulah. Kenapa menghina Tuhan orang lain itu sebuah ketaatan? Dan ternyata Habib-Habib ini nggak setuju, karena mereka ngaji Quran tadi semua. Dan Allah sudah melarang dalam Al-Quran, jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka itu, Tuhan-Tuhan yang kau anggap kafir itu, karena mereka akan menghinakan Tuhanmu. Dan jangan kau hina kepada Rasul-Rasul yang mereka percaya itu, karena juga mereka akan menghina daripada Rasulmu sendiri. Jelas dari sahabat. Jadi tolong kepada teman-teman semua, kepada Habib-Habib yang sangat baik yang ada sekitar kita, mereka berilmu. Saya punya tetangga Al-Haddad, dia jago baca kitab kuning, sahabat ya. Dan saya juga punya sahabat tetangga Habib Abdul Rahman. Tidak pernah dari dulu dia tetap menganggap Abah sebagai orang tua dari dulu. Ya, dan Abah tidak pernah benci sama dia. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Marilah kita ini mulai cerdas. Ternyata dari kalangan Habib sendiri banyak yang Khawarij ya. Dari Habib sendiri banyak yang Syiah. Dari Habib sendiri banyak yang mereka itu adalah khilafah. Dari Habib sendiri ternyata banyak adalah dari golongan-golongan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya tadi semua ya. Sing penting kepada siapapun Habib berarti cuma Abah sadarkan gitu tadi. Tetaplah sadari bahwa kalian sudah bukan duriat, itu saja. Marilah kita sama-sama tanpa mengagungkan siapa duriat kita tadi semua ya. Nah kecuali kata Abah juga yang berani membuktikan ya boleh gitu kan tadi. Walaupun sudah berani membuktikan dan ternyata duriat, itu pun tidak boleh kita membangga-banggakan dengan nasab ya. Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang terbatas, takutnya gitu ya sahabat. Kita tidak bisa membawa sebagaimana seharusnya menjadi seorang duriat. Takutnya itu. Karena akan berdampak kepada Islam, berdampak kepada nama marwah baginda Nabi, akan berdampak kepada perjuangan kita sendiri dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kasih sayang dan kearifan tadi semua ya. Bagi sahabat yang sudah tes DNA, barangkali nanti di kalangan habaib semua, ya sudah. Toh di dunia ini mau suku apapun ya sahabat, bukan masalah duriat. Karena duriat itu tidak lebih daripada ilmu. Maka tolong juga ini bahwa menganggap bahwa sesungguhnya duriat seolah-olah lebih daripada ilmu. Ini kebodohan ya. Jadi buat teman-teman semua sahabat, Abah ini live di sini betul lagi di jalan nih di Jagorawi ya. Dan Abah bahagia dari kemarin ditelepon dari beberapa teman habaib yang dulu memang sudah bersahabat dengan Abah. Abah 20 tahun dari muhibbin dari semua ya, dari semua. Memang ke Abah sendiri banyak macam-macam dari semua. Tapi Abah tahu ada Habib-Habib yang tidak pernah minta. Kayak Habib Abdul Rahman adalah tetangga Abah, udah hanya terhalang satu rumah, nggak pernah minta apa-apa dia dari dulu. Habib Al-Haddad juga sama, walaupun dia sekarang lagi marah-marah sama Abah, tidak apa-apa dia marah tadi semua karena barangkali dia kehasut orang lain, tidak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa Haji Habib Muhammad itu adalah dia orang berilmu dan dia baik gitu kan tadi semua. Jadi kalau Abah itu ya intinya adalah bukan mutlak membenci habaib, bukan. Abah hanya ingin meluruskan apa yang harus diluruskan kepada sahabat. Nah Habib-Habib yang ingin bersama jadi putra bangsa, anak Nusantara dari klan Arab, dari klan Yaman, silakan tadi semua. Jadilah menjadi tidak benci kepada Pancasila. Kan kalau Pak Habib Rizik itu kan benci, maka bilang Pancasila aja pantat Cina tadi semua. Ya. Maka dulu kan Pancasila itu dianggap togut tadi semua. Nah ini yang sesungguhnya tidak semua Habib yang menyatakan demikian, ya sahabat. Nah, dan Habib-Habib ini dari dulu pun tidak pernah mengaku-ngaku duriat, yang tidak pernah berkata di dalam tubuh ini ada darah Rasulullah, nggak pernah tadi semua ya. Tapi yang Abah ingin ajak sekarang kepada Habib-Habib yang sudah sadar ini, marilah kita sama-sama jangan pernah lagi merasa mulia atau pernah merasa dimuliakan gitu. Karena Abah pernah melihat ceramahnya Pak Taufik Assegaf, begitu ada ulama datang yang lain berdiri, dia marah seolah-olah dia bilang tadi dahulukan adalah Ahlul Bait tadi semua. Inilah pengklaiman kepada Ahlul Bait juga tempatkan pada tempatnya. Karena siapapun kalian yang duriat hari ini bukan Ahlul Bait, dipahami itu ya. Kalian hanyalah kalaupun duriat hanya paling-paling adalah tadi semua adalah duriat, ada Ahlul Bait, ada Idratu Rasulillah, dan banyaklah silahkan menyebutnya apa. Tapi kalau pada saat mengklaim, nah inilah yang ternyata saya tadi diskusi dengan Habib yang berilmu bagus, beliau dia berkata, saya nggak setuju bah. Dari mana itu katanya bahwa kita ini Ahlul Bait dari semua. Nah gitu kan tadi. Nah inilah ya sahabat, ternyata dari sekian Habib sekarang mulai nggak kompak dari semua. Habib menyerang Habib lagi. Ternyata di kalangan mereka, bahkan katanya saya itu Habib, tapi dulu saya dikafirkan oleh Habib yang lain. Karena saya mendukung Pak Jokowi tadi. Karena saya mendukung NKRI, karena saya mendukung Pancasila. Nah itu. Nah yang harus kita hadapi dengan keras ya mereka yang keras pada kita.
Karena kalau Pak Habib Rizik jelas dia adalah pendukung khilafah dari semua, ya. Dari semua ya, jelas-jelas beliau sendiri mengatakan adalah, dan ada baiat beliau dengan ISIS, dengan Al-Baghdadi, dari semua. Maka yang semacam ini yang akan menimbulkan keributan. Maka mereka nggak setuju dengan Habib Rizik. Dulu sahabat, Abah itu kedatangan Habib Empang, lebih dari 20 orang datang ke rumah Abah. Dia ngajak apa? Bah, yuk dirikan organisasi untuk melawan FPI. Nah, Habib sendiri ngajak Abah untuk mendirikan organisasi untuk melawan FPI, gitu kan tadi. Karena kata dia itu dulu ya, 20 tahun yang lalu. Semua itu ya, Habib apa nama Al-Muhdor tuh, yang dari Tapos almarhum tadi semua ya, Habib Muhdor. Habib Yusuf ya, yang dari Empang, dari Habib Umar Alatos yang dari Pelabuhan Ratu, dari semua ya. Kemudian Habib siapa Salim Jindan yang dari daerah mana, Parung Kuda, Peci Curug gitu ya. Dan mereka mengajak datang ke rumah Abah untuk mendirikan organisasi ngelawan FPI. Jadi juga biar masyarakat itu ngerti, sadar, jangan membenci, membabi buta tadi semua. Habib yang tidak pernah mendawir, Habib yang tidak pernah mengaku duriat, karena dia tidak pernah mengaku duriat. Cuma paling satu yang Abah lihat, dia masih menyadari dirinya itu duriat. Nah, itu yang barangkali Abah selalu ingatkan pada teman-teman Abah. Karena mereka menerima, saya ini nggak peduli bah tadi soal itu dari dulu, daripada saya juga adalah ternyata bukan, kan celaka saya. Iya, saya bilang tadi lebih baik kita tunjukkan. Karena Nabi Muhammad itu milik seluruh orang Islam, gitu intinya. Siapa yang mengambil duriat, nah ini pengakuan duriat, kata beliau, kata Habib ini juga, ada yang dia ingin, dia itu didengar oleh masyarakat untuk urusan politik. Jadi gelar duriat disandarkan kepada dia, karena dia ingin kiprah di politik, kata dia. Ada lagi Habib, gelar duriat itu digunakan hanya untuk membuat framing yang negatif, supaya masyarakat bisa dengar dengan apa yang dia katakan tadi semua. Ini jadi Abah banyak masukan ini dari Habib ya, jadi kan tadi semua. Jadi ya akhirnya tadi semua mereka, bahkan sekarang dia bilang ya ada Habib lah, 1 atau 2 orang yang tadi telepon Abah. Tadi dia bilang, bah aduh saya ini dimaki-maki katanya sama Habib yang lain. Karena saya kemarin bikin TikTok, saya bilang Abah dukung. Kamu nggak usah takut, saya bilang tadi semua. Terus jalan tadi semua ya. Marilah kita satukan ya, tanpa lagi memandang kesukuan, tanpa lagi memandang keduriatan tadi semua. Karena banyak orang Indonesia sebenarnya yang duriat, cuma mereka itu takut aja ngomong. Ya, yang jelek-jeleknya kalau berdasarkan buku silsilah keluarga Abah aja Raden gitu kan tadi. Tapi kakek Abah sendiri sudah menghilangkan, nggak boleh menggunakan itu. Nggak usah kamu berbangga siapa bapamu, nggak usah kamu berbangga siapa kakekmu. Yang penting adalah tunjukkanlah kamu menjadi manusia yang bertakwa. Itu ingat kakek saya. Karena saya itu dari mama kakek buyut saya, dari kakek saya yang paling dekat adalah Mama Hasbullah Hanafi, Mama Hanafi, kemudian Mama Isa ya, Mama Muhammad Idhar, Mama itu semua juga mereka ulama, cuma Abah aja yang nggak ulama. Karena apa? Karena kata beliau, nggak usah menunjukkan bahwa kamu ulama, jangan menunjukkan kamu itu adalah duriat siapa, karena nanti kakekmu akan malu pada saat kamu berbuat sesuatu yang buruk, maka nanti ada keburukannya ditimpakan kepada kakekmu. Kan itu jelas dari semua ya. Maka Abang ngajak kepada Habib-Habib yang sudah sadar ini, udahlah, nggak usah bawa-bawa itu. Mari kita berkarya di dunia ini. Bukankah kata baginda Nabi, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat ya. Abah kasihan ada Habib yang kemarin dari Kartini ke Abah, bah saya ini akibat korban ini, saya sekarang ini bahkan jemaah pun banyak yang bubar. Padahal saya dari dulu tidak pernah meminta apa-apa dari jemaah gitu kan tadi semua. Cuma program pengajian saya menjadi hilang gitu kan, karena masyarakat itu taunya Habib harus dibenci, kemudian harus dimusuhi. Nah inilah Abah ingin meluruskan kepada semua sahabat tadi semua. Tolong kebencian ini jangan menjadi kepada sebuah klan. Karena ternyata Abah sedang menyusun buku sahabat dari pengakuan habaib-habaib ini semua. Ternyata mereka itu beragam semua ya, beragam dari semua. Ada yang dari Hawarij, ada yang dari Syiah seolah-olah, ada yang dari Khilafah, ada yang dari berbagai macam semua sahabat, dan banyak pula yang palsu dari semua. Tadi semua Habib ini tadi ada yang mau sebelum tes DNA kata dia. Cuma buat apa bah? Katakanlah saya ketahuan ternyata haplogrup saya adalah J. Terus apa nanti selanjutnya bah? Ya benar juga kamu, saya bilang tadi. Saya aja banyak yang minta tes DNA. Buat apa saya bilang tes DNA? Lebih baik marilah kita tunjukkan adab dan akhlak, dan jadilah kata baginda Nabi, khairun nas anfa'um linnas, jadi manusia yang banyak manfaat tanpa usah kita adalah berbangga-bangga dengan nasab. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keterangan yang telah disampaikan oleh Abah Setu tentang para habaib, di mana Abah Setu memang banyak teman dari kalangan kaum para habaib. Dia menceritakan bahwa sampai saat ini kaum Ba'lawi, kaum habaib
banyak ditinggalkan oleh para jamaahnya. Terkait masalah tersebut, bagaimanakah tanggapan dan sikap teman-teman? Kalau boleh saya mereaksi dari apa yang telah disampaikan oleh Abah Setu tersebut, bahwasannya itu tergantung dari semua teman-teman sendiri bagaimana menyikapi polemik nasab ini. Karena pengakuan menerima atau tidak menerima itu tergantung bagaimana cara teman-teman pribadi untuk menyikapi hal tersebut. Namun intinya, siapapun mereka, tetap kita harus menghargai, karena Rasulullah Muhammad SAW telah menganjurkan kepada kita untuk saling menghargai kepada siapapun dan saling menghormati kepada siapapun. Namun perlu diingat, untuk pengakuan tentang masalah nasab kaum Balawi yang mengakui sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, tentunya harus dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid. Semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya untuk terus mengkaji sejarah-sejarah Islam yang ada di Nusantara ini. Oke, terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.